Shalom, selamat pagi. Apa kabar Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Di kesempatan hari yang baru, kita boleh ada sebagaimana kita ada. Ini semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Tepat di hari ini, tanggal 17 Februari di hari Kamis di tahun 2022, tentunya menjadi satu syukur dan sukacita dalam kehidupan kita jika kita boleh ada di dalam kasih anugerah Allah. Itu sebabnya di kesempatan pagi hari ini, sebelum kita masuk lebih jauh lagi di dalam segala aktivitas hidup kita, mari kita bersyukur, kita naikkan doa kita kepada Tuhan. Haleluya. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat penjagaan Tuhan, pembelaan Tuhan, berkat Tuhan sepanjang malam dalam istirahat kami yang ada. Kami bersyukur di dalam kasih anugerah-Mu. Bahkan di kesempatan hari yang baru, di hari ini, kami sudah dihantar Tuhan, ada di dalamnya. Ini pun kami tahu karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Itu sebabnya kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, roh kami, jiwa kami, hati kami, ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati kami. Bahkan dalam kesempatan pagi hari ini Bapa di surga, sebelum kami boleh menikmati segala kebaikan dan kemurahan hati Tuhan, di kesempatan pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti, kami juga rindu untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah buat masing-masing kami ya Bapa, sehingga kami dapat mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu untuk kami boleh lakukan dalam kehidupan kami yang ada. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, kami bersyukur, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kiranya di kesempatan pagi hari ini, sukacita, damai sejahtera Tuhan boleh terus menyertai dalam kehidupan kita yang ada. Apapun yang menjadi situasinya, keadaannya, bahkan hal-hal yang dialami oleh Bapak Ibu Saudara, tetaplah kita memandang kepada Tuhan Yesus Kristus yang maha baik itu. Bapak Ibu serasi dalam Tuhan, pagi hari ini sebagai renungan dalam kehidupan kita, menjadi pertanyaannya, sudahkah kita menyenangkan hati Allah? Bagaimana kita dapat menyenangkan hati Allah? Bagaimana kita dapat memberi kesenangan kepada Allah melalui kehidupan kita? Inilah hal yang harusnya menjadi renungan dalam kehidupan kita setiap harinya. Karena ada banyak kita berpikir bahwa atau merasa bahwa satu-satunya saat Allah disenangkan oleh kita adalah ketika kita melakukan aktivitas rohani. Seperti misalnya membaca Alkitab, menghadiri ibadah, berdoa, ataupun juga bersaksi, membagikan apa yang menjadi pengalaman-pengalaman iman kita. Sehingga kadangkala kita berpikir bahwa Allah seperti tidak peduli dengan bagian-bagian lain dalam kehidupan kita. Inilah yang seringkali menjadi sesuatu yang kurang dipahami oleh sebagian kita. Sehingga kita berpikir hanya bagian rohani saja di mana Allah dapat disenangkan. Akhirnya kita seringkali berpikir bahwa Allah itu hanya senang mengamati setiap rincian kehidupan kita di dalam hal-hal rohani. Dan kita mengabaikan apa yang menjadi perhatian Allah, kesukaan Allah di dalam bagian hidup kita yang lainnya. Di dalam kita bekerja, di dalam kita beraktivitas, di dalam kita beristirahat, bahkan di dalam kita makan. Bapak Ibu serasi dalam Tuhan, apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan jelas mengingatkan
Di dalam Mazmur 37 pada ayat 23 dikatakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Bicara tentang langkah-langkah artinya bukan hanya pada bagian rohani saja, tetapi juga di dalam seluruh kegiatan kita sebagai manusia. Itu adalah kesenangan Allah. Alkitab jelas mengatakan bahwa langkah-langkah orang benar dipimpin oleh Tuhan. Dan Dia senang atas setiap rincian hidup kita. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, bahwa setiap kegiatan kita sebagai manusia, kecuali dosa tentunya, itu adalah sesuatu hal yang menjadi kesenangan Allah. Di dalam setiap kali kita melakukannya dengan memuji dan bersyukur kepada Allah. Kita bisa sedang mencuci piring, menyapu rumah, memperbaiki kendaraan, ataupun juga di dalam usaha kita sedang berdagang, bekerja, sedang ada di dalam kesempatan di mana kita sedang membuat komputer, ataupun juga di dalamnya kita sedang melakukan aktivitas-aktivitas lainnya. Ini adalah hal yang menjadi bagian juga untuk kesenangan Allah. Yang saya katakan tadi, segala kegiatan kita sebagai manusia itu adalah hal yang juga menjadi bagian untuk menyenangkan Allah, kecuali dosa. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, sebagaimana orang tua yang bangga ketika melihat apa yang menjadi kemampuan aktivitas dari anak-anaknya, demikian juga Allah. Allah senang untuk melihat di dalam setiap gerak langkah kita, di dalam kita menggunakan apa yang menjadi talenta dan kemampuan-kemampuan alami kita yang Allah berikan kepada kita. Ingatlah Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, bahwa Allah dengan sengaja memberi kita karunia, talenta, dan kemampuan yang berbeda-beda untuk kesenangan Allah. Allah telah menjadikan beberapa orang di dalam kehidupannya bersifat atletis, dan yang lain bersifat analistis. Nah, Bapak Ibu sekasih dalam Tuhan, mungkin kita diberi karunia di dalam hal-hal yang lain, di dalam bidang musik, di dalam bidang matematika, dalam bidang mekanik, maupun juga dalam bidang-bidang lainnya, bidang memasak dan sebagainya. Ada begitu banyak keterampilan yang Allah berikan kepada setiap masing-masing orang. Nah, semua kemampuan ini akan mendatangkan kesenangan bagi Allah, akan mendatangkan satu kesukaan bagi Allah jika kita melakukannya dengan sikap bersyukur, dengan sikap memuji atas apa yang Allah berikan buat masing-masing kita. Haleluya. Firman Allah berkata bahwa di dalam Mazmur 33 ayat 15, Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Artinya bahwa Allah yang membentuk hati kita sekalian, Allah juga yang memperhatikan segala pekerjaan-pekerjaan kita, segala kemampuan kita, segala hal yang menjadi talenta, karunia yang Tuhan percayakan kepada kita. Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, sadarilah bahwa kita tidak akan mendatangkan kesukaan bagi Allah, kemuliaan bagi Allah, atau kesenangan bagi Allah dengan kita menyembunyikan kemampuan-kemampuan yang Allah berikan dalam kehidupan kita.
di mana kita mencoba berusaha menjadi orang lain. Sementara apa yang menjadi talenta, kemampuan, karunia yang Allah berikan dalam kehidupan kita, kita coba menyembunyikannya. Kita bahkan mencoba berusaha mencari apa yang tidak kita miliki. Kita berusaha menjadi orang lain. Inilah hal yang tidak akan mendatangkan kesukaan bagi Allah. Jadi dengan kata lain bahwa kita dapat menyenangkan hati Allah. Bahkan kita dapat memberikan kegembiraan bagi Allah dengan cara menjadi diri kita sendiri. Jadilah diri kita sendiri. Haleluya. Itu sebabnya, sadarilah, setiap kali kita menolak bagian manapun dalam diri kita, sesungguhnya kita sedang menolak hikmat dan kedaulatan Allah ketika Allah menciptakan kita. Hati-hati Bapak Ibu saudara dalam Tuhan. Karena firman Allah berkata dalam Yesaya 45 ayat yang ke-9 dikatakan, celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Dia tidak lain dari beling periuk saja. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apakah yang kau buat? Atau yang telah dibuatnya, engkau tidak punya tangan. Haleluya. Hati-hati Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, ketika engkau coba menolak bagian di dalam kehidupanmu yang mungkin tidak terlihat seperti bagian dalam kehidupan orang lain yang terlihat baik menurut pandangan orang lain atau menurut pandangan kita. Padahal di dalam kehidupan kita ada sesuatu yang akan menyenangkan hati Allah, yang akan membuat Allah bersyukur dan bersuka cita atas apa yang menjadi karyanya di dalam kehidupan kita. Pahami akan hal ini, sehingga kita tidak menjadi orang yang cemburu, orang yang iri, orang yang dengki dengan apa yang menjadi kemampuan-kemampuan yang Allah berikan kepada orang lain. Janganlah menjadi seperti orang lain. Jadilah diri kita sendiri. Be yourself. Hal ini yang Allah mau dalam kehidupan kita. Haleluya. Itu sebabnya dalam kesempatan renungan pagi hari ini, ayo Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, Allah menciptakan kita untuk suatu tujuan. Di dalamnya Allah memberikan kita talenta, karunia, dan kemampuan-kemampuan alami yang sudah Allah tetapkan di dalam kehidupan kita. Karena itu, gunakanlah apa yang menjadi talenta, karunia, serta kemampuan-kemampuan setiap kita bagi kesenangan Allah. Haleluya. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, kembali kita merenungkan pagi hari ini bahwa Allah harusnya mendapatkan kesenangan ketika melihat apa yang menjadi ciptaannya melalui kehidupan kita. Ketika Allah memberi kita mata untuk menikmati keindahan, ketika Allah memberikan kita telinga untuk menikmati bunyi, ketika Allah memberikan kita hidung dan lidah untuk menikmati bau dan rasa, serta ketika Allah memberikan syaraf-syaraf di bawah kulit kita untuk menikmati sentuhan, bahkan setiap tindakan-tindakan apapun di dalam kehidupan kita, ketika kita boleh memuji dan bersyukur kepada Allah, itu pun juga menjadi tindakan penyembahan kita kepada Allah. Haleluya. Di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-17 dikatakan demikian. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap kepada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita untuk segala sesuatu untuk dinikmati. Haleluya. Inilah yang menjadi kebenaran firman Tuhan, bahwa Allah yang di dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati.
Yang saya katakan tadi, apa yang Allah sudah ciptakan dalam kehidupan kita, baik organ-organ tubuh kita, maupun juga yang Allah berikan, yaitu talenta, karunia, bahkan kemampuan-kemampuan alami kita lainnya. Kembangkan itu. Kerjakan hal-hal itu dengan penuh syukur dan sukacita, sehingga hal itu akan mendatangkan kesenangan bagi Allah. Haleluya. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, bagi sebagian kita yang memiliki anak-anak yang ada, ketika kita melihat anak-anak kita yang masih kecil, mereka terlelap tidur. Ketika kita melihat mereka dalam lelap tidur mereka, seperti ada kepuasan di dalam kehidupan kita sebagai orang tua yang mengamati dan melihat bagaimana nyenyaknya tidur anak-anak kita yang ada. Kadangkala di dalam kehidupan kita ada begitu banyak aktivitas yang kita lakukan, yang dipenuhi dengan masalah, yang dipenuhi dengan hal-hal yang lainnya, di mana ketika kita boleh melihat anak kita tidur dengan lelapnya, ada sesuatu yang menjadi satu kesenangan kepada kita. Atau sebaliknya, ketika anak kita beraktivitas, melakukan segala sesuatu, di mana di dalamnya juga tentunya ada ketidaktaatan, ada hal-hal yang kadangkala membuat kita sebagai orang tua merasa gregetan, kalau saya katakan demikian, melihat keadaan mereka yang kadangkala mereka disuruh tidak mau dan sebagainya. Tetapi ketika mereka sedang istirahat tidur, kita melihat itu sebagai satu kesenangan. Kita melihat itu sebagai sesuatu hal yang begitu kita nikmati. Ya, ini adalah sebagian orang tua yang kalau menyaksikan bagaimana anaknya waktu kecil tidur dan terlihat begitu aman, begitu puas, begitu damai, sehingga menimbulkan rasa kasih kita yang mendalam kepada anak kita tersebut. Gambaran ini juga adalah merupakan gambaran di dalam kehidupan kita kepada Allah. Dalam perilaku kita, dalam tindakan kita, ada kalanya kita mengecewakan Tuhan, ada kalanya kita membuat sesuatu yang menjadi penolakan kita atas ketaatan dan sebagainya. Tetapi ketika kita boleh tidur, kita boleh beristirahat, di mana Alkitab juga mengingatkan bahwa Allah memberkati kita pada saat kita tidur. Seperti sesuatu kebahagiaan yang boleh dilihat oleh orang tua ketika melihat nafas dari anak yang tidur begitu teratur, ketika kita melihat dari dada kecil mereka naik turun menunjukkan adanya nafas yang teratur. Kita kadang tersenyum melihat keberadaan anak kita tersebut. Bahkan kadangkala tanpa disadari kita pun meneteskan air mata melihat anak kita dalam kesempatan ketika tidur. Adalah hal yang kurang lebih saya gambarkan demikian. Ketika kita sedang terlelap, Allah Bapa di surga menatap kita dengan kasih-Nya. Karena memang itulah yang menjadi ide Allah, itulah yang menjadi karya Allah. Dalam kesibukan aktivitas kita, ada saatnya kita harus istirahat. Dan itu juga menjadi bagian daripada karya Allah. Dan di dalamnya Allah begitu sangat menyukai. Di dalamnya Allah begitu sangat mengasihi. Inilah hal yang harusnya juga menjadi sebuah perenungan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya jangan takut. Seolah-olah bahwa Tuhan tidak ada bersama dengan kita atau meninggalkan kita. No. Allah mengasihi kita. Bahkan di saat kita terlelap sedemikian rupa, seolah-olah bahwa kitalah satu-satunya orang di bumi ini. Itulah yang menjadi gambarannya. Ada banyak anak-anak kecil lain yang sedang tidur, tetapi ketika kita melihat anak kita, sewaktu kecil dia tidur,
Dan ketika dia mulai dengan segala keteraturan nafasnya, fokus kita, perhatian kita hanya kepadanya. Yang seolah-olah tidak ada lagi anak kecil di dunia ini, hanya anak kita. Inilah gambarannya Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Oleh karena itu dalam kesempatan pagi hari ini, ayo renungkanlah. Kita tahu bahwa dalam kesempatan di mana kita mengupayakan untuk menyenangkan hati Allah, kita menyadari kok bahwa sebagai orang tua, kita tidak mewajibkan anak-anak kita menjadi sempurna atau menjadi cepat dewasa. Tetapi kita mengizinkan mereka untuk menikmati rasa senang mereka, untuk melihat mereka sebagai anak-anak yang bertumbuh, yang berkembang di dalam setiap tahapnya, setiap proses daripada perkembangan dirinya. Dan hal yang sama juga saya percaya bahwa Allah tidak menginginkan untuk kita mencapai kedewasaan sebelum Allah menyukai, menikmati keberadaan kita. Pahamnya Bapak Ibu Saudara, bahwa Allah tidak ingin dengan apa yang menjadi bahkan kepura-puraan kita untuk mencapai kedewasaan rohani dan sebagainya. Tetapi Allah mau kita memiliki tahapan-tahapan di mana Allah menyukai dengan apa yang menjadi sukacita kita, syukur kita di dalam segala pergerakan aspek hidup kita yang ada. Haleluya. Ingat, Allah mengasihi dan senang untuk melihat apa yang menjadi perkembangan baik secara rohani maupun di dalam kehidupan kita, di dalam mengembangkan talenta, karunia, dan kemampuan-kemampuan alami lainnya. Haleluya. Kiranya apa yang menjadi renungan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini boleh mengingatkan dalam kehidupan kita, di mana firman Allah jelas mengingatkan bahwa di dalam Mazmur 103:14, sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Haleluya. Dengan kata lain bahwa Allah tahu kok bahwa kita ini belum sempurna. Dan Allah tahu kok bahwa kita ini kadangkala mengalami apa yang menjadi kesalahan dan dosa di pandangan Allah. Tetapi Allah mau supaya kita terus bertumbuh. Terus kita mengupayakan kesenangan Allah. Dengan kita bertobat, berbalik kembali kepada Allah. Terus kita upayakan di dalam syukur dan sukacita kita kepada Allah. Sehingga kita tidak terus-menerus menghakimi diri kita. Membuat kita akhirnya menjadi berusaha seperti orang lain. Jadilah seperti diri kita sendiri. Bangkit kembali, upayakan kehidupan kita untuk menyenangkan Allah dengan apa yang ada padamu. Haleluya. Karena itulah yang dialami oleh Rasul Paulus, di mana dia berusaha, dikatakan di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-9, sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Haleluya. Dengan kata lain bahwa ini merupakan kerinduan yang terdalam dalam kehidupan Rasul Paulus. Dia berusaha sungguh-sungguh untuk menyenangkan hati Allah, baik sewaktu ia masih berada di dalam keberadaannya, di dalam tubuh jasmaninya, maupun di dalam kehidupan rohaninya. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, ayo pagi hari ini mari kita masing-masing berusaha untuk menyenangkan hati Allah. Mari kita boleh katakan untuk membuat Allah itu menjadi tersenyum, menjadi senang dengan apa yang menjadi karyanya di dalam kehidupan kita dan melalui kehidupan kita. Inilah hal yang harusnya menjadi satu tekad kuat dalam kehidupan kita.
sebagaimana yang menjadi kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan memandang dari surga kepada segenap umat manusia untuk melihat apakah ada yang bijaksana yang ingin menyenangkan hati Allah. Mazmur 14 ayat yang kedua. Mari Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, pagi hari ini kita mengupayakan satu tekad yang kuat untuk kita boleh menyenangkan hati Allah. Amin. Kita berdoa. Bapak, terima kasih buat anugerah-Mu di kesempatan hari yang baru ini. Biarlah dalam kesempatan ini kami mengupayakan dalam kehidupan kami dengan apa yang menjadi talenta, karunia, dan kemampuan-kemampuan yang Allah berikan dalam kehidupan kami. Bahkan ketika Allah memberikan kami telinga, hidung, mata, bahkan juga syaraf-syaraf lain dalam kehidupan kami, biarlah kami boleh melakukan segala sesuatunya melalui karya-Mu atas kehidupan kami dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita, sehingga hal ini akan menyenangkan hati-Mu. Ajar dalam kehidupan kami untuk kami boleh melakukan segala sesuatu sebagaimana diri kami sendiri untuk melakukan apa yang sudah Allah berikan dalam kehidupan kami. Kami tidak berusaha menjadi seperti orang lain, tetapi kami bangga dengan apa yang Allah berikan dalam kehidupan kami yang ada, sehingga dalam setiap kegiatan kami terus boleh mempermuliakan Tuhan, terus boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan ajar dalam kehidupan kami untuk kami tidak melakukan hal yang mengecewakan Tuhan, yakni perbuatan-perbuatan dosa. Biarlah kami senantiasa diingatkan untuk kami tidak membuat hati Tuhan kecewa oleh apa yang menjadi perbuatan-perbuatan dosa kami, baik itu keluh kesah kami, baik itu penolakan atas apa yang Allah berikan dalam kehidupan kami, keadaan fisik kami, keadaan ekonomi kami, keadaan hidup kami yang ada. Tetapi biarlah kami bersyukur dengan apa yang ada, karena kami tahu bahwa Tuhanlah yang mengizinkan hal tersebut. Di dalamnya Tuhan mau setiap kami untuk menyenangkan hati Tuhan dengan apa yang ada yang Allah ciptakan dalam kehidupan kami yang ada. Terima kasih Bapa, biarlah kiranya renungan pagi hari ini menuntun membawa setiap Bapak Ibu saudara semakin hari semakin lebih lagi mengupayakan untuk mengasihi Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami imani ketika kami boleh memasuki hari ini sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari nanti, segala berkat Tuhan memberkati kehidupan setiap kami yang ada, sehingga kami boleh menyatakan hari ini hari berkat, hari mujizat, hari pertolongan Tuhan, hari di mana kami mengalami terobosan-terobosan yang luar biasa, hari di mana kami boleh terus menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memasuki hari ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, ingat, Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus tetap Tuhan, Yesus Kristus selama-lamanya Tuhan. Hanya Tuhan Yesus Kristuslah satu-satunya jalan keselamatan untuk kita sampai dan masuk ke surga. Sukses menyertai Bapak Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.